kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita kembali lagi belajar IPA dari jarak jauh melalui video yang saya buat. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Kita sudah tahu pasti setiap tahun jumlah populasi penduduk semakin meningkat dan diprediksi jumlah populasi pada tahun 2050 jumlah penduduk lebih dari 9,8 miliar. Nah, dari semakin padatnya jumlah populasi manusia, pasti kebutuhan pangan semakin meningkat dan lahan untuk bercocok tanam juga semakin berkurang. Nah, di zaman yang modern ini, teknologi juga semakin maju sehingga dapat membantu permasalahan yang kita alami dari pangan maupun lahan. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan mempelajari teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Teknologi reproduksi pada tumbuhan itu ialah ilmu tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk berupa keturunan atau individu baru. Nah, anak-anak, tentu kita ketahui bahwasanya teknologi reproduksi tumbuhan dapat mengatasi berbagai permasalahan. Yang pertama, keterbatasan lahan. Yang kedua, iklim. Yang ketiga, minimnya produksi. Kemudian, manfaat teknologi reproduksi tumbuhan yang pertama, menghasilkan produk yang berlimpah. Yang kedua, keturunan memiliki sifat unggul. Dan yang ketiga, dapat menanam tumbuhan pada lahan yang minim. Nah, kita akan membahas contoh teknologi reproduksi tumbuhan pada zaman modern ini. Yang pertama yaitu hidroponik. Hidroponik berasal dari dua kata, yaitu hidro yang artinya air dan ponos yang artinya daya. Jadi hidroponik adalah penanaman tanaman yang memanfaatkan air sebagai media tanam. Jadi yang dimanfaatkan pada hidroponik ini sebagai medianya ialah air dan bukan tanah. Jadi pada hidroponik ini nutriennya diperoleh dari air yang telah dicampur dengan pupuk organik yang mengandung unsur hara mikro dan makro. Nutriennya itu bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan penyangga untuk akar tanaman pada hidroponik, misalnya rockwool dan spons. Umumnya tumbuhan yang ditanam dengan teknologi ini adalah sayuran dan buah-buahan seperti selada, sawi hijau, timun, dan pakcoy. Nah, sekarang kita bahas ya, apa sih kelebihan dari hidroponik ini? Kelebihannya yang pertama, kebersihan media tanam terjamin. Yang kedua, efisien dalam penggunaan air. Yang ketiga, dapat diaplikasikan pada lahan yang terbatas. Yang keempat, kebutuhan pupuk dapat diatur sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, kualitas produksi yang dihasilkan lebih baik. Kemudian ada juga loh kekurangannya. Yang pertama, biaya awal untuk investasi dalam pembuatan hidroponik cukup tinggi. Yang kedua, dibutuhkan perawatan dan ketelitian lebih. Yang ketiga, membutuhkan pupuk yang berbeda untuk tanaman yang berbeda. Dan yang keempat, yaitu tidak semua tumbuhan dapat ditanam dengan teknologi hidroponik. Nah, yang kedua yaitu viticulture. Viticulture berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu vertikal, yang artinya bertingkat. Yang kedua, kultur, yang artinya budidaya atau perbanyakan. Sistem budidaya atau perbanyakan tanaman yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Nah, anak-anak,
Umumnya penanaman tanaman dengan teknologi hortikultur dapat dijumpai di sekitar perumahan yang memiliki lahan yang terbatas. Adapun bahan yang bisa digunakan untuk membuat teknologi hortikultur diantaranya yang pertama pipa paralon, yang kedua bambu, yang ketiga botol minuman bekas. Kemudian kita masuk ke contoh tumbuhan yang dapat ditanam dengan teknologi hortikultur. Yang pertama, tumbuhan berumur pendek. Yang kedua, memiliki perakaran pendek. Yang ketiga, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Contohnya apa? Yang pertama, tomat, selada, bayam, dan tanaman hias. Nah, teknologi yang ketiga yaitu teknologi kultur jaringan, yaitu suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, ataupun organ tumbuhan. Jadi kultur jaringan didasari oleh sifat sel tumbuhan yaitu totipotensi. Nah, proses kultur jaringan yaitu kemampuan sel tanaman memiliki kemampuan untuk bergenerasi, membentuk tanaman secara utuh atau yang dikenal sebagai sifat totipotensi. Ini adalah contoh proses kultur jaringan yang dimulai dari pengambilan sel explant atau pengambilan cuplikan sedikit bagian tubuh pada tumbuhan. Kemudian ini akan ditanam dengan media agar yang sudah dicampur dengan nutrien dan zat-zat pengatur tumbuh. Kemudian explant akan tumbuh menjadi kalus. Kemudian kalus ini ialah kumpulan sel yang belum terorganisir atau yang belum berdiferensiasi. Kemudian kalusnya akan semakin banyak dan akan membentuk plantlet. Plantlet ini ialah tumbuhan yang sudah memiliki organ lengkap, yaitu tanaman kecil yang sudah memiliki akar, batang, dan daun. Kemudian akan terjadi yang namanya aklimatisasi, yaitu proses penyediaan suatu organisme untuk beradaptasi pada lingkungan yang baru, yaitu ditanam pada media tanah. Demikianlah materi kita hari ini tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan, yaitu hidroponik, hortikultur, dan kultur jaringan. Nah, anak-anak, Pak Pandi juga nggak lupa ya mengingatkan kita untuk tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu rajin mencuci tangan, yang kedua yaitu menggunakan masker jika bepergian, yang ketiga yaitu menjaga jarak jika di luar rumah ataupun di tempat keramaian. Nah, anak-anak, demikian materi hari ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya dengan pembelajaran jarak jauh.